Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Karena dengan iman seseorang akan mendapatkan keselamatan dari keabadian di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul 'ariyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul 'ariyati utawi iki iku bab nerangaken 'ariyah, pinjam meminjam. Pinjam meminjam beda dengan hutang menghutangi. Kalau ini adalah apa? 'Ariyah, pinjam meminjami. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Samurah, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alal yadi iku ing atase tangan,
ma utawi barang akhadat kang wis ngalap apa aliyat hatta tu'addiyahu sehingga nunaiaken apa yat ing ma. Rawahu Ahmad wal arba'atu wassahahahu al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, yang pertama pinjam meminjam itu beda dengan hutang menghutangi seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau pinjam meminjami itu benda yang diambil manfaatnya oleh orang yang meminjam itu tidak habis, ma'a baqai ainihi. Jadi benda yang kita manfaatkan, benda orang lain yang kita manfaatkan, yang kita pinjam, itu barangnya adalah tetap. Setelah kita manfaatkan dia tidak habis. Itu kalau ariyah di sini. Misalnya saya meminjam buku atau meminjam kitab dari kamu. Maka setelah selesai saya memanfaatkannya, kemudian saya kembalikan lagi. Tetap, barangnya tetap, yang kita kembalikan tetap itu. Beda dengan hutang menghutangi. Misalnya saya hutang uang kepada kamu 10.000. Maka nanti yang saya kembalikan 10.000, tetapi bukan uang yang kemarin saya hutang. Bukan uang 10.000 yang kemarin saya hutang itu saya kembalikan lagi, tidak. Tetapi yang saya kembalikan adalah uang 10.000 yang lainnya. Itu namanya apa? Hutang menghutangi. Saya misalnya hutang beras 1 kilo kepada kamu. Maka besok saya kembalikan, ketika saya mengembalikannya dengan beras 1 kilo juga, tetapi bukan beras yang saya hutang kemarin. Sudah saya beras yang lainnya, karena beras yang kemarin sudah saya masak. Yang saya hutang itu sudah saya masak, kemudian saya beli beras yang lain untuk membayar hutang tersebut. Nah, itu kalau hutang menghutangi. Kalau pinjam meminjam itu tidak habis setelah dimanfaatkan barang itu. Jadi berarti yang bisa dilakukan pinjam meminjam itu adalah benda yang benda tersebut tidak habis setelah dimanfaatkan. Berarti seperti kitab misalnya, atau pinjam meminjam sepeda motor, atau pinjam meminjam meja, atau pinjam meminjam kursi, itu bisa. Tetapi kalau benda itu tidak bisa, setelah dimanfaatkan akan habis, maka nggak bisa dilakukan akad ariyah di sini. Misalnya saya pinjam nasinya, nasi dipinjam, padahal habis itu dimakan. Dimakan habis. Setelah manfaatnya nasi itu apa? Dimakan. Setelah dimakan kemudian habis. Yang seperti itu nggak bisa dipinjam, tetapi dihutang. Dihutang bisa, tapi dipinjam tidak. Hanya saja dalam istilah, ini permasalahannya dalam istilah istilah bahasa Indonesianya itu sering orang hutang tapi dia bilang pinjam. Misalnya dia bilang, Mas pinjam uangnya saya, padahal dia hutang tapi dia bilang pinjam. Karena kalau dia pinjam misalnya uang 10.000, besok waktu mengembalikan harus uang yang sama, bukan uang yang lain. Padahal uang yang ini yang kita ambil dari dia sudah kita belikan sesuatu yang lain. Maka itu tidak dikatakan pinjam. Itu akadnya bukan ariyah, tetapi tetapi qarat atau hutang menghutangi. Bisa dipahami ya. Ini yang pertama dulu yang harus kita perhatikan. Istilah biar pas itu dalam bahasa Indonesia mestinya dibedakan antara hutang dengan pinjam. Jangan disamakan hutang dengan pinjam. Ini
Beras pun dia bilang saya pinjam berasnya ya. Nah, kalau baju boleh, saya pinjam bajunya. Itu boleh. Itu dalam bahasa Arabnya apa? Ini aria atau i'arah atau isti'arah itu namanya adalah pinjam. Saya pinjam kopiahnya, boleh, karena setelah dipakai nanti dikembalikan masih kopiah itu juga. Setelah diambil manfaatnya tidak hilang, sehingga bisa ketika dikembalikan kepada pemiliknya masih kopiah itu juga. Saya pinjam sarungnya, boleh, nanti setelah dikit saya pakai kemudian saya kembalikan masih sarung itu juga, karena dia bisa dimanfaatkan berkali-kali. Sesuatu yang seperti itu, yang bisa dipinjam-pinjamkan itu yang adalah sesuatu yang ketika barang itu dimanfaatkan maka manfaatnya itu tetap tidak habis dengan dimanfaatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita itu meminjam suatu barang. Yang pertama, karena di sini ini adalah masalah apa? Amanah. Nanti akan ada hadis yang menjelaskan itu, tetapi kita jelaskan dulu. Ketika kita meminjam suatu barang dari orang lain, maka itu adalah amanah. Salah satu bentuk amanah. Sehingga kita harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita nggak boleh merusakkan barang yang kita pinjam karena keteledoran kita. Jika karena keteledoran kita, maka nanti kita harus menggantinya. Misalnya dia pinjam apa misalnya? Misalnya dia pinjam sepeda motor. Maka sepeda motornya itu kemudian dia bilang saya pinjam sepeda motor 1 hari. Ternyata dia nggak dikembalikan sampai 1 minggu. Sehingga rusak sepeda motor itu gara-gara dia menggunakannya lebih dari waktu yang diizinkan oleh pemiliknya. Nah, maka nanti kerusakan itu nanti dia yang harus menggantinya. Atau seseorang misalnya pinjam sepeda motor tadi, dia bilang untuk saya pinjam mau ke pasar. Ternyata untuk jalan-jalan sampai ke Pare sana, sampai ke Gumul, muter-muter di sana. Padahal dia bilang pinjam sepeda motor untuk ke pasar. Ternyata dia untuk jalan-jalan, nggak sesuai dengan akad yang disampaikan. Nah, kemudian rusak dengan sebab itu, maka nanti dia harus mengganti sesuatu kerusakan tersebut karena itu karena keteledoran dia. Tapi jika tidak karena keteledoran dia, kemudian barang itu rusak, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Jadi dilihat di sini nanti apakah dia karena keteledorannya atau enggak. Ini karena sering terjadi di antara kalian hal yang seperti ini, makanya kita sampaikan sebagai perhatian. Karena pinjam-meminjam ini adalah sesuatu hal yang hampir sehari-hari kita lakukan. Yang parah memakai barang orang lain tanpa izinnya, itu sudah nggak pinjam lagi, itu dosa, ya, dosa. Misalnya memakai kopiah orang lain dipakai tanpa izinnya, tanpa ngomong, memakai sarung orang lain tanpa ngomong, memakai sendal orang lain tanpa ngomong, itu maksiat, jelas. Nah, kalau kita pinjam, maka kita juga harus pertama harus ada akad pinjam meminjamnya. Misalnya saya pinjam kopiah kamu ya, kemudian dibilang iya, saya pinjamkan kopiahku kepadamu. Nggak harus seperti itu juga. Kalau dia sudah bilang iya, dari kita misalnya saya pinjam
sepeda motornya, iya. Saya pinjam mobilnya, saya pinjam kerudungnya misalnya. Kalau pemiliknya sudah mengiyakan, maka berarti sudah sah. Atau yang mengatakannya dari yang meminjamkan, saya pinjamkan kopiahku padamu, ya. Tapi biasanya yang pinjam, yang ngomong itu yang pinjam. Kalau dalam masalah pinjam meminjam, karena yang butuh itu adalah yang meminjam. Harus diperhatikan yang tadi itu. Yang pertama sesuai di sini nanti kan orang meminjam itu ada yang mutlak, ada yang dibatasi waktu. Dia bilang saya pinjam kopiahnya, udah gitu saja. Atau tadi itu saya pinjam sepeda motornya, iya. Ada yang bilang saya pinjam sepeda motornya untuk ke pasar, iya. Ada yang bilang saya pinjam sepeda motornya 1 hari ini. Jadi ada yang dibatasi waktu, ada yang dibatasi penggunaannya, ada yang secara mutlak. Kalau dia membatasinya dengan waktu, maka dia harus kembalikan setelah waktunya itu habis. Ini yang dimaksud alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. Jadi kalau sudah waktunya habis, waktu meminjam yang disampaikan dalam akad pinjam meminjam itu sudah habis, maka hatta tu'addiyahu artinya dia hatta turji'ahu, sampai dia mengembalikannya ila sahibiha, pada pemiliknya. Jadi ketika saya pinjam sepeda motornya 1 hari, setelah 1 hari harus dikembalikan. Jangan dibiarkan tetap di rumah kamu. Itu kalau dia bilang 1 hari. Kalau dia bilang saya pinjam sepeda motornya untuk ke pasar. Nah, setelah dari pasar ya langsung dikembalikan. Jangan ke pasar berkali-kali misalnya. Atau misalnya digunakan untuk jalan-jalan. Nggak boleh. Sesuai dengan izin yang diberikan oleh orang yang meminjamkan. Kalau dia secara mutlak, maka di sini cukup 1 kali saja. Kalau saya pinjam sepeda motornya, gitu saja, kemudian dia bilang iya, maka di sini 1 kali pemanfaatan, nggak boleh berkali-kali pemanfaatan. Begitu selesai dia memanfaatkan itu, maka dia harus mengembalikan sepeda motor tersebut. Ini harus diperhatikan betul, karena banyak sebagian orang pinjam kitab saya dipinjam, sampai sekarang nggak kembali. Sampai sekarang nggak kembali. Saya juga lupa, nggak dicatat lagi siapa yang pinjam. Tiba-tiba kitab di lemari ketika kita butuh nggak ada. Ini keteledoran. Orang pinjam kok dia nggak mengembalikan. Mestinya orang pinjam itu setelah selesai dia memanfaatkannya, kemudian dia mengembalikan barang tersebut. Harus diingat, jangan sampai kita berkhianat. Kalau seseorang misalnya pinjam sehari, kemudian dia memanfaatkan lebih dari 1 hari, berkhianat. Ketika seseorang itu pinjam untuk ke pasar, tapi dipakai untuk ke jalan-jalan, maka ini sebuah bentuk khianat. Itu harus dihindari, ya, jangan sampai dilakukan. Kemudian kalau kita pinjam ke orang lain, nggak boleh kita untuk meminjamkannya lagi kepada orang lain. Kamu pinjam sepeda motor, kemudian ada teman kamu, saya pinjam, oh ya kamu pakai aja. Kamu bukan pemiliknya kok meminjamkan itu kepada orang lain, nggak boleh. Ini yang paling sering terjadi. Sehingga bingung pemiliknya ini, sepeda motor saya mana? Dipakai oleh si fulan. Loh, kok dipakai si fulan? Tapi kamu tadi yang pinjam. Ya, si fulan juga pinjam. Ini bahaya ini. Orang ini besok nggak usah dikasih lagi pinjam. Karena dia berkhianat. Dia meminjamkan sesuatu yang bukan milik dia.
Saya hanya meminjamkan sepeda motor itu kepada kamu, tidak kepada dia. Ketika si pemiliknya butuh, ternyata orang lain dipinjamkan lagi, orang lain pinjamkan lagi, hancurlah sepedanya. Seperti sepedanya siapa? Jufri. Hancur sepedanya. Nah, orang sebagian nggak ngomong pinjam, sebagian pinjam nggak sesuai pemanfaatannya. Setelah rusak nggak mau bertanggung jawab. Pinjam dipinjamkan orang lagi. Gimana seperti itu? Dia berkhianat dalam hal ini terhadap orang yang meminjami sesuatu kepadanya. Jadi nggak boleh kalau kita pinjam sesuatu, kita pinjamkan lagi ke orang lain. Harus dengan izin. Misalnya kalau kita misalnya mau memberikannya, ya kita beritahu kepada pemiliknya. Gimana ini si Fulan mau pinjam sepedanya juga, boleh apa enggak? Boleh baru. Kalau nggak boleh, diam-diam tiba-tiba kita meminjamkannya kepada orang lain lagi. Nggak boleh, ya harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan juga, kalau kita pinjam sesuatu dari orang lain, harus dipakai sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peruntukan barang tersebut. Misalnya pinjam kopiah, untuk apa kopiah itu? Ya untuk dipakai di kepala, bukan untuk lap lap kotoran. Kalau saya misalnya, kalau kamu pinjam HP, untuk apa? Ya untuk keperluan HP, untuk apa? Untuk nelpon atau untuk chat siapa. Bukan untuk misalnya untuk paku misalnya. Kalau itu hancur. Kalau hancur, kamu yang harus bertanggung jawab. Harus sesuai dengan pemanfaatannya. Kopiah untuk dipakai, sandal untuk dikenakan di kaki, baju untuk dikenakan di badan, sesuai dengan peruntukannya. Enggak boleh kita meminjam sesuatu kemudian kita manfaatkan di luar peruntukan atau pemanfaatan barang itu pada dasarnya. Nah, pada dasarnya untuk apa itu? Ya udah, namanya pinjam, ya ini pemanfaatannya untuk dipakai di kepala, ya udah dipakai di kepala. Nah, seperti itu. Kadang seseorang itu dia memanfaatkan untuk selain sesuatu yang diizinkan oleh pemiliknya, atau untuk sesuatu yang barang itu tidak digunakan untuk itu, tetapi dia manfaatkan untuk yang lainnya. Itu nggak boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ambil itu kita ambil dengan cara salah satunya ariyah, dengan pinjam meminjam, maka kita berkewajiban untuk mengembalikannya hatta tu'addiyahu. Ini bersifat umum, bukan hanya ariyah. Kalau kita misalnya dititipi sesuatu oleh orang lain, maka kita harus mengembalikannya kepada pemilik. Kita menjaganya sampai kemudian kita mengembalikan barang tersebut kepada orang lain. Atau kita menyewa sesuatu, maka kita juga nanti setelah selesai masa sewanya kita harus kembalikan kepada pemiliknya, karena itu semuanya adalah bukan milik kita, tetapi sesuatu yang kita pinjam, sesuatu yang dititipkan pada kita, atau sesuatu yang yang disewakan pada kita, sehingga sesuatu itu wajib bagi kita untuk mengembalikannya pada pemiliknya setelah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Nah, betul ya, ini harus diingat-ingat dan harus dipraktekkan. Ini aturan dalam Islam, syariat dalam Islam. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Jangan asal suka meminjam. Sebagian orang senang untuk meminjam, tetapi dia tidak amanah dalam
soal pinjam meminjam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau nggak amanah ya nggak usah pinjam lah. Nah, kalau dia tidak amanah. Ini hadis yang kedua, kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca ya, bukan kita lihat. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addi tunekno sapa sira al amanata ing amanah. Ilaman maring wong i'tamanaka kang wis paring amanah ing sira sapa man ing sira. Wala takhun lan aja khianat sapa sira man ing wong khanaka kang khianat sapa man ing sira. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim wa stankarahu Abu Hatim wa Ar-Razi wa akhrajahu jama'atun minal hufadzi wa huwa syamilun lil 'ariyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Inilah mulianya ajaran Islam. Sampai kepada orang yang berkhianat kepada kita, kita jangan mengkhianatinya. Kalau orang memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita tunaikan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata ada orang mengkhianati kita, jangan dibalas dengan khianat yang sama. Tetap kita harus menunaikan amanah. Paham? Ya. Karena terkadang sebagian orang itu membalas. Kalau ada orang berkhianat, dia balas berkhianat. Tidak seperti itu. Ini adalah bagian dari akhlak mulia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Seseorang berkhianat kepada kita, jangan ganti kita mengkhianatinya, tetapi kita harus tetap amanah. Ini bersifat umum seperti yang tadi kita sampaikan, termasuk di dalamnya syamilun lil ariyah. Di sini termasuk ariyah. Amanah itu bisa berbagai macam bentuk, termasuk kalau seseorang itu kemarin masalah wakalah, itu juga bagian dari amanah. Kamu diberi dijadikan sebagai wakil untuk membeli atau menjualkan barang orang lain, itu amanah. Kamu harus laksanakan sesuai dengan amanah dari orang yang mewakilkan. Kita meminjam barang dari seseorang, itu adalah amanah yang ada pada kita, maka kita harus menjaganya dengan benar. Kalau ada orang titip sesuatu pada diri kita, maka kita harus jaga sesuatu itu sampai dikembalikan, sampai diambil oleh pemiliknya. Nah, misalnya saya mengatakan kepada siapa, Ridho, saya mau berwudu misalnya. Tolong kopiah saya dipegangkan ya sama HP saya ini. Nah, misalnya. Ini namanya apa? Wadi'ah, ya kan? Wadi'ah. Nah, saya titip ini, tolong dipegangkan. Saya mau wudu dulu misalnya. Maka kamu harus pegang itu sampai saya ambil. Jangan kemudian, wah, saya taruh sini aja lah misalnya. Saya taruh sini aja lah, capek saya megangnya. Kalau kamu sudah mau menerima, dari tadi kalau kamu nggak mau, bilang aja nggak mau. Jangan kamu terima titipan itu, kemudian barang itu kamu telantarkan sehingga diambil oleh orang lain. HP saya hilang gara-gara kamu yang saya titipi, kemudian kamu tidak laksanakan sesuai dengan titipan itu misalnya. Nah, kalau saya misalnya titip uang atau titip HP atau titip yang lain, maka harus dijaga sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Kalau saya titip HP, maka jangan dibuka-buka HP-nya. Kalau saya titip misalnya sepeda motor, titip saja, maka harus dijaga, jangan dipakai. Kalau saya titip dompet misalnya yang berisi uang, maka jangan diambil uangnya yang ada di dalamnya. Itu namanya nggak amanah kalau kamu melaksanakan itu. Jabatan itu juga amanah.
jabatan. Misalnya seseorang diberikan amanah untuk menjadi pengurus masjid, maka dia harus mengurusnya. Nggak boleh kemudian dia tidak mengurusnya. Kalau dia diberikan amanah untuk mengurus anak yatim misalnya, maka dia harus mengurusnya betul-betul, tidak boleh dia menelantarkannya. Kalau kamu diberikan amanah di pondok misalnya sebagai pengurus pondok untuk melaksanakan kegiatan pondok, harus kamu laksanakan. Kalau kamu nggak bisa, dari awal kamu harus bilang nggak bisa. Kalau kamu sudah sanggup ditunjuk sebagai pengurus, kemudian kamu malah tidak bisa memberikan contoh. Nah, malah bangunnya paling akhir, harusnya dia bertanggung jawab untuk membangunkan teman-temannya di waktu subuh, dia malah tidur paling kuat misalnya. Nah, dia diberikan amanah untuk jadi pengurus, yang harusnya dia ngurus malah diurus, yang harusnya dia mengamankan malah diamankan dan sebagainya. Ini namanya khianat. Nah, khianat terhadap orang yang memberikan amanah. Ini berupa amanah, ini jabatan itu amanah. Anak itu juga amanah yang seseorang harus melaksanakan sesuai dengan amanah. Anak itu untuk apa? Untuk dididik, untuk diajari ilmu-ilmu agama, untuk diberikan nafkahnya dan sebagainya. Itu dia berarti harus menunaikan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dia teledor, tidak melaksanakan amanah itu, berarti dia berkhianat. Berkhianat kepada yang memberi amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi addil amanata ila mani tamanaka. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sama dengan hadis ini, addil amanata ila mani tamanaka. Lakukanlah amanah itu pada orang yang memberikan amanah kepadamu. Amanahnya berupa apa? Untuk apa? Lakukan sesuai dengan itu. Termasuk di sini dikatakan syamilun lil ariyah, masuk termasuk amanah itu adalah ariyah. Ketika kita meminjam sesuatu dari orang lain, jaga. Kamu pinjam kitab dari saya, jaga kitab itu. Jangan sampai kembali rusak. Nah, kembali sudah berubah, dicoret-coret misalnya. Apalagi kitab. Nah, apalagi kitab. Kalau kita ingin menjadi orang yang dobton kitabiyan, karena dobit itu ada dua. Ada dobton sodriyan, dobit sodri artinya hafalannya kuat. Ada orang yang hafalannya nggak kuat, tetapi dia dobit kitabi, yaitu dia memiliki catatan buku yang yang mu'tamad, yang terpercaya. Kenapa? Karena dia mencatat, dalam kitabnya dicatat, kemudian dia taskhihkan kepada guru, ditaskhihkan. Kemudian sudah dibaca, sudah dipastikan benar semua. Nah, maka kamu punya catatan yang mauthuqah, catatan yang mu'tamadah. Kamu simpan catatan itu, jangan sembarangan kamu pinjamkan kepada orang lain. Hanya kepada orang yang terpercaya, yang kamu beri pinjam. Kalau seseorang nggak terpercaya, maka jangan berikan. Itu agar kita menjadi orang yang dobit kitabi. Caranya seperti itu. Karena kalau buku kita diobral, apalagi diobral kepada orang yang suka khianat, sok pinter dan sebagainya, nanti buku kita dicoret-coret. Dia bilang, ini kayaknya kurang wawu ini, saya tambahi wawu. Siapa yang ngasih hak kamu nambahi wawu itu? Misalnya ini kok harokatnya fathah sih, mestinya kasroh ini. Padahal itu udah ditaskhih guru, dia kemudian dirubah, diganti kasroh, dicorek fathahnya diganti kasroh. Nah,
ada alifnya, dia ini mestinya nggak ada alifnya, dicoret. Nah ini orang ini nggak usah dikasih pinjam lagi. Sampai kapanpun kalau dia pinjam, meskipun dia nangis-nangis pinjamnya, no, dibilang no. Jadi nggak ada, saya nggak meminjamkan buku kepada kamu. Kalau kamu mau pinjam kopiah, saya kasih. Kalau kamu mau pinjam baju, ini saya kasih. Kalau kamu mau pinjam sepeda motor, saya kasih. Tapi kalau pinjam buku, jangan. Karena kamu tangannya usil. Suka nyoret-nyoret, suka nambah-nambah, suka ngurang-ngurangi, suka menghapus. Karena sok pinter. Padahal buku ini sudah saya catat betul-betul, sudah saya tasghihkan kepada guru, sudah benar. Di tangan kamu rusak, kan jadinya nggak terpercaya lagi buku saya ini, nggak bisa dibuat pegangan lagi. Itu kalau itu kita ingin untuk memiliki catatan yang bisa dibuat pegangan seumur hidup kita. Belajar ilmu agama seperti itu, salah satu caranya seperti itu. Kalau kita nggak dhobit sodri, hafalannya kurang bagus misalnya, paling enggak catatan kita itu catatan yang lengkap, bagus, terpercaya. Sehingga nanti ketika kita sudah pulang kampung, kita bisa merujuknya kapanpun, ini catatan saya yang di dalamnya sudah ditasghih, sudah diperiksa oleh guru saya, dan ini saya buat sebagai pegangan untuk mengajar dan untuk diamalkan. Paham ya? Nah, ini tadi bicara pinjam meminjam. Hati-hati kepada orang yang suka berkhianat dalam hal termasuk pinjam meminjam atau yang lainnya. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala wasdawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atatka tatkalane teka ing sira sapa rusuli pira-pira utusanku. Nah, itu bahasa itu dipakai ya dalam bahasa Arab. Rusul itu jamak dari rasulun. Rasul di sini dalam bahasa Arab secara bahasa itu artinya adalah utusan. Utusan. Misalnya saya mengutus seseorang untuk datang ke rumah fulan. Ini namanya utusan saya. Namanya rasuli. Kalau dalam istilah syarak, rasul jamaknya rusul, itu kan mereka para nabi yang datang dengan membawa syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk dia mengajarkan syariat yang baru, itu kalau Rasul. Kalau Nabi, dia mengajarkan syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu dia datang dengan syariat yang baru. Baru itu ada kalanya yang baru sama sekali, ada yang yang itu dulu dalam syariat sebelumnya sudah ada, kemudian ada perubahan dan seterusnya. Ada juga yang ditetapkan, tidak seluruhnya itu baru. Syariat sebelumnya yang kemudian ditetapkan menjadi bagian dari syariat Rasul tersebut. Ini kan istilah itu. Artinya jangan sampai nanti dipahami keliru. Rusuli di sini adalah lughatan, secara bahasa. Idza atatka rusuli, idza atatka tatkalane teka ing sira sapa rusuli pira-pira utusanku. Fa'atihim mongko paringa sapa sira ing rusuli salasina ing 30 apane tiraan baju besine. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, a'ariyatun ana ta iku pinjeman madmunatun kang madmumatun istilah aja ya itu. Ana ta iku ariyah madmunah au ariyatun muaddah utawa ariyah muaddah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi bal ariyatun muaddatun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban.
Hadirin rahimakumullah. Jadi ariyah itu ada dua macam. Ariyah itu ada dua macam. Yang pertama namanya ariyah madmunah, dan yang kedua namanya ariyah muaddah. Apa perbedaan dari keduanya? Bahwa ariyah madmunah itu adalah ariyah yang apabila barang itu rusak maka wajib untuk diganti. Itu ariyah madmunah. Madmunah artinya ada dhamannya, ada semacam dendanya bagi seseorang yang kemudian merusakkan barang pinjaman tersebut. Karena rusaknya itu adalah karena apa? Keteledoran, seperti yang tadi kita sampaikan. Keteledoran dari si peminjam. Dia pinjam sehari, ternyata dipakai lebih dari 1 hari. Dia pinjam untuk misalnya ke pasar, misalnya untuk jalan-jalan. Itu kan teledor sehingga rusak misalnya. Nah, maka dia di sini harus memberikan, ketika rusak maka dia harus memberikan ganti ruginya. Paham? Atau misalnya dia memanfaatkannya tidak sesuai dengan peruntukan barang tersebut. Dia pinjam apa namanya tadi, kerudung misalnya, malah dibuat lap kaki misalnya. Nah, ini berarti wah terus rusak jadinya. Maka di sini dia harus memberikan apa namanya ganti ruginya, dhaman atau semacam dendanya dari keteledoran dia. Nah, ariyah yang seperti ini namanya ariyah madmunah. Kemudian yang kedua adalah ariyah muaddah. Ariyah muaddah itu adalah ariyah yang apabila dia rusak tidak wajib bagi peminjam untuk untuk membayar ganti ruginya. Tidak wajib dia untuk menggantinya. Mengganti ini di sini dhaman itu bisa berupa dua macam ya. Pertama dia menggantinya dengan barang yang sama. Dengan barang yang sama. Misalnya tadi dia pinjam kerudung, kerudungnya rusak karena keteledoran yang meminjam. Maka dia bisa beli kerudung untuk sebagai gantinya. Itu, atau dia kasih uang. Misalnya kerudungnya harganya berapa? Misalnya 50.000, kasih uang 50.000. Bisa seperti itu, bisa dengan nilainya, harganya, atau diganti dengan barang yang lainnya yang sama. Itu dhamannya seperti itu. Itu kalau madmunah. Kalau muaddah itu seandainya rusaknya itu bukan karena keteledoran dari dari orang yang meminjam. Dia sudah sesuai, dia meminjamnya itu sesuai dengan akad waktu pinjam meminjam. Tapi ternyata barang itu ternyata rusak. Nah, bisa jadi rusaknya itu bukan karena dia, tetapi memang karena barang itu sudah lama. Sepeda motor, kalau sepeda motor itu mungkin memang waktu dia mau pinjam itu memang rantainya sudah mau putus, tapi pas dia apes, pas dia yang minjam, kemarin yang minjam teman-temannya nggak masalah, tapi pas dia baru jalan 100 meter putus rantainya. Waduh, apes dia. Bukan berarti dia kemudian harus mengembalikan, harus mengganti rantainya, enggak. Karena di sini apa? Dia tidak teledor, tetapi memang barangnya yang dia pinjam itu memang sudah rusak. Jadi ada madmunah, ada muaddah. Hadirin rahimakumullah, satu hadis lagi yang paling akhir. Wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ista'ara pinjam. Kalau bahasa Jawanya apa? Nyilih ya. Sapa Kanjeng Nabi minhu
saking Safwan ibn Umayyah turuan ing pira-pira baju besi yauma Hunain ing dalem dinane perang Hunain. Faqala nuli ngucap sapa Safwan aghasbun ana ta iku ghasab rampasan ya Muhammad qala dawa sapa Kanjeng Nabi bal ariyatun balik iku ariyah madmunah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa akhraja lahu syahidan dha'ifan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan masalah ariyah ini sama penjelasannya tentang tadi, yaitu tentang adanya ariyah yang disebut ariyah madmunah dan ariyah mu'addah. Nah, kalau yang tadi dikatakan bal ariyatun mu'addah, yang sekarang dikatakan bal ariyatun madmunah, yang menunjukkan ariyah itu ada dua, pinjaman itu ada dua, yang madmunah dan ariyah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami dalam dua hadis ini, Nabi bermuamalah melakukan akad ariyah ini dengan orang kafir. Yang perlu kita perhatikan dalam ini, karena hadisnya pendek, tidak disebutkan secara lengkap, sehingga tidak terlihat di sini. Tetapi para ulama menjelaskan di sini muamalah yang dilakukan oleh Nabi ini adalah muamalah ariyah, pinjam meminjam dengan orang kafir, dan itu diperbolehkan. Nah, jadi kita melakukan muamalah dengan orang kafir itu boleh. Kita mau jual beli dengan orang kafir boleh. Membeli produk orang kafir boleh apa enggak? Boleh. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Kita misalnya membeli baju yang baju itu dibuat oleh orang kafir, boleh. Kita misalnya menyewa rumah orang kafir, boleh. Kita misalnya meminjam sesuatu dari orang kafir, boleh. Kita berhutang kepada orang kafir, boleh. Dalam hal muamalah itu boleh. Nabi dalam masa Nabi beliau sering melakukan muamalah dengan orang-orang kafir, baik itu hutang menghutangi maupun pinjam meminjami, termasuk dalam hadis ini. Jadi nggak benar jika seseorang itu mengatakan nggak boleh kita membeli produk orang kafir. Tidak seperti itu. Boleh. Tidak ada larangan dalam muamalah kita untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan orang kafir. Sama ketentuannya. Jika itu nggak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya dalam hal pinjam meminjam itu nggak menyalahi syariat Islam, maka itu hukumnya boleh meskipun dengan orang kafir. Kalau kita melakukan akad jual beli asalkan nggak bertentangan dengan ketentuan ahkamul bai' dalam Islam, silakan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya. Yang nggak boleh itu adalah apabila seseorang itu yang dilarang bersekongkol dengan orang kafir untuk mencelakakan orang Islam. Itu nggak boleh. Misalnya seseorang sedang terjadi persengketaan antara orang Islam dengan orang kafir. Kemudian ada orang kafir yang mengkhianati umat Islam, dia bekerja sama dengan orang kafir. Seperti ceritanya dulu pada zaman penjajahan, karena ada orang-orang Islam yang kemudian dia ngatok pada orang kafir. Ngatok itu dia membela orang kafir, dia berita-berita tentang strategi orang Islam dia sampaikan. Dia jadi mata-matanya orang kafir untuk merusak, menghancurkan orang kafir, untuk merusak orang Muslim, untuk menghancurkan orang Muslim, untuk mencelakai orang Islam.
Ini yang nggak boleh. Kalau seperti itu jelas haram. Nah, jelas hukumnya haram. Tapi kalau sekedar pinjam meminjam, jual beli dan sebagainya, itu tidak masalah. Apalagi kita misalnya memakan makanan orang kafir, itu sudah kita bahas sebelumnya, itu boleh-boleh saja. Kalau ada orang kafir ngasih makanan kepada kita, selama itu bukan daging, maka makan saja. Nah, makan saja selama itu bukan daging. Orang fasik, orang kafir ngasih makan kepada kita, misalnya itu bukan daging, maka kita langsung bisa makan. Kita husnudzon, husnudzon. Meskipun misalnya orang yang ngasih makan kita itu dia suka untuk riba misalnya. Dia orang Islam tapi fasik, yang dia pekerjaannya itu adalah menghasilkan uang dari riba. Terus kemudian dia ngasih makanan kepada kita. Kan ada ikhtimal, ada kemungkinan makanan yang dihidangkan kepada kita itu hasil dari riba. Mungkin hasil dari korupsi, mungkin hasil dari curian. Itu ada kemungkinan itu. Meskipun ada kemungkinan itu, kita boleh memakannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu secara pasti. Bisa jadi dari yang lain kan. Nah, tapi kalau kita tahu, misalnya kita berteman, misalnya habis dia riba atau dia habis berjudi, misalnya dia menang berjudi, teman kita, kita tahu tadi kita nemeni dia waktu dia judi tadi, kita nemeni dia misalnya, kemudian ketika di perjalanan pulang, ayo mampir ke warung, ternyata pakai uang itu juga, kita tahu persis uang yang dibuat beli itu adalah uang hasil judi misalnya. Nah, itu jelas itu kita jangan dimakan, haram. Karena kita tahu persis. Tapi kalau kita nggak tahu persis bahwa uang yang dipakai untuk beli makanan itu uang yang haram, nah, kita husnudzon kepada dia. Nah, ini dari sisi hukum agar kita tidak ragu-ragu. Tapi kalau dari sisi kalau kita ingin menjadi orang yang orang yang warok, namanya warek itu apa? Ya dihindari, karena ini orang yang ngasih ini orang ini, ya udah saya cari yang lebih aman, yang lebih berhati-hati. Nah, maka itu lebih baik. Kalau kita bicara hukum, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi kalau kita bicara, kalau misalnya yang dihidangkan kepada kita itu berupa daging, misalnya daging ayam, daging sapi. Nah, kalau dagingnya daging ikan nggak apa-apa, langsung makan saja. Kalau ikan, karena ikan nggak harus disembelih. Misalnya ikan tongkol atau ikan patin, makan saja nggak masalah. Karena nggak harus disembelih juga sudah halal. Tapi kalau daging ayam, daging kambing, daging sapi dihidangkan oleh orang kafir, maka di sini kita harus pastikan bahwa itu disembelih oleh seorang muslim dan sesuai dengan ketentuan syara. Jika kita ragu, haram kita memakannya. Kalau kita nggak yakin kehalalannya, ragu, ini jangan-jangan disembelih oleh pemilik rumahnya yang kafir, maka haram bagi kita untuk memakannya. Itu khusus berlaku untuk apa? Untuk daging. Tapi kalau dihidangkan misalnya roti, udah dimakan saja, nggak masalah, tidak masalah. Nah, tapi kalau kamu mau menjadi orang yang warok, kemudian nggak mau memakannya, ya itu lebih baik. Tapi ya tentu harus dengan cara yang baik agar tidak mengecewakan orang tersebut. Nah, apalagi itu dia bukan orang kafir, tapi orang yang fasik misalnya. Ini dalam hal muamalah dengan orang kafir harus diperhatikan, jangan terlalu ekstrim, karena ada kelompok-kelompok ekstrim yang sedikit-sedikit kemudian mengharamkan melakukan jual beli dengan orang kafir. Ternyata dia punya misi, yaitu promosi produk dia misalnya, mengharamkan untuk bertransaksi dengan orang lain untuk tujuan kepentingan dia agar dia beli kepada dia misalnya. Tapi berlebihan dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal,
Itu yang masalah. Kalau dia promosi misalnya ya lebih baik beli kepada orang Islam, ya silakan. Tapi kalau sempat dia haram, misalnya jual beli dengan orang Islam, dia bilang begitu, nah ini berlebihan dan bisa membahayakan. Nabi saja melakukan muamalah dengan orang kafir, nah, dia mengharamkannya. Apakah dia mengharamkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi? Nah, ini yang harus diwaspadai. Kita harus moderat. Nah, dalam hal ini, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.